Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos semua? Lagi sehat bos? Alhamdulillah bagus. Bagaimana kabar perkoinan hari ini? Seperti biasanya, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan koin-koin, khususnya koin-koin Malaysia. Masih berkutat di kisaran koin-koin yang bertipe gedung parlemen. Kayaknya udah tahu lah ya, udah paham bahwa koin parlemen itu dicetak dari tahun 1967 sampai 88. Oke. Yang mau bikin kopi dulu, yang mau ambil buku dulu, pulpen dulu, persiapin buat nyatet, karena ini untuk sesi kali ini lumayan jelimet karena koinnya juga koin-koin kecil. Kali ini saya ingin membahas koin 5 sen. Dari kata-kata aja udah ketahuan 5 sen itu kayaknya bayangannya juga bendanya itu ukuran mini. Biasanya dikenal dengan koin minimalis, koin-koin kecil. Diameternya juga lumayan sempit, ketebalan juga tipis. Oke. Saya ingin mencoba membahas koin pertama yang koin tahun 1967. Oh iya. Ini untuk koin 5 sen ini tidak semua tahun diterbitkan lah ya. Ada banyak jeda antar tahun. Kalau boleh mau dicatat boleh. Tahun pertama tahun cetak tahun 67 dicetak ya otomatis. Kemudian tahun 68 cetak juga. Semacam ini penampakannya. Ini koin yang 5 sen. Oke, tetap masih gambar parlemen, gedung parlemen. Oke, paham ya? Oke lah, kita lanjut ke sebentar. Ini koinnya malah jatuh nyelip lagi. Koin 5 sen. Perhatikan, ini nominalnya 5 sen. 5 sen. Bentuknya unik, manis. Dan ini tahunnya juga tahun tua ini. Cetakan tahun pertama 1967. Penampakan depannya juga gedung parlemen Malaysia. Bahan bakunya masih sama, tetap nikel. Nikel itu tidak nempel magnet ya. Kemudian penampakan tahun 68. Nah, ini 68 bos, perhatikan 68. Ini cetakan tahun kedua untuk seri gedung parlemen nominal 5 sen SEN ya, Bank Malaysia. Kemudian untuk pengamannya tetap masih sama, bergerigi di lingkaran ini bergerigi semua. Oke, sudah jelas ya, atau memang perlu pembanding? Oke, saya bandingkan dengan 10 sen yang sama-sama masih tipe parlemen. Ini yang 10 sen. Ya, ini 10 sen, ini 5 sen. 10 dan 5 tambah mengecil aja ini diameternya, karena nominalnya juga kecil. Oke. Baik, sekarang saya ingin melanjutkan untuk perincian tahun. Tadi saya udah bilang bahwa cetakan pertama 67, 68 cetak, 69 tidak cetak guys. 69 tidak cetak. Berbeda dengan yang lain-lain ini, dengan yang tahun nominal 50, 69 cetak untuk yang 5 sen.
tidak cetak. 70 juga tidak cetak. 71 cetak. Kemudian 72 tidak cetak, 73 cetak, 74, 75 tidak cetak. Kemudian dilanjut dengan tahun 83, 84 tidak cetak. Kemudian 85 cetak, 86 cetak. 87, 88 jelas cetak karena ini untuk penutupan periode koin parlemen tahun 88 jelas cetak. Oke ya. Jelas bahwa tidak semua tahun untuk koin 5 sen dicetak, dan berbeda dengan nominal-nominal lain juga. Tidak kembar setiap tahun itu ini cetak kemudian cetak, yang 50 sen cetak kemudian yang 20 cetak, tidak mesti. Ini keunikan koin Malaysia semacam ini. Kemudian kembali ke pembahasan koin rare. Udah tau lah ya, koin rare itu yang dikatakan rare itu ya koin langka versi numismatika, bahwa koin rare itu ya koin yang dicetak dengan jumlah yang paling sedikit. Nah, untuk yang 5 sen itu koin rare-nya atau key date-nya itu tahun 1977. Kebetulan untuk tayangan kali ini, pas kita tayangkan ini, admin tidak mempunyai koin yang key date yang tahun 1977. Tapi bentuknya sama tetap, cuma bedanya di penampilan digit yang 4 digit di belakang ini. Nah, ini penampilan angka 5, kemudian SEN. Nah, setelah SN biasanya tercantum 4 digit penyebutan tahun, 1, 9, sekian. Ini untuk contohnya koin yang pertama cetak tahun 1967. Sedangkan untuk yang koin rare-nya, untuk yang 5 sen parlemen ini, itu tahun 1977. Jadi kalau bos-bos semua punya koin Malaysia 5 sen terus tahunnya 1977, simpan baik-baik, rawat baik-baik, suatu saat banyak yang nyari semacam ini ya. Nah, parlemen, gedung parlemen, kemudian baliknya itu nominal 5 sen, dan ini bentuknya artistik banget, manis banget. Nah, Bank Malaysia ini kalau kondisi bagus, kemudian sudah disertifikasi ke lembaga sertifikat koin, jelas harganya udah hitungan 100, 200, 300 ringgit untuk yang tahun 1977. Kemudian kita lanjut ke koin semi rare. Semi rare itu untuk 5 sen jatuhnya ke tahun 1985. Oke, seperti biasa tadi saya bilang, seperti tadi, perhatikan di nominal di 4 digit di bawah angka 5, kemudian SEN. Nah, 4 digit di belakangnya itu penyebutan tahun 1985. Itu untuk semi rare. Kemudian untuk rare, semi rare yang di bawahnya ada lagi tahun 1971. Tetap sama posisinya di bawah angka 5, kemudian SEN 1971. Itu untuk yang koin semi rare di bawah semi rare pertama, yaitu 85. Oke, jadi udah ketahuan bahwa untuk koin yang paling dicari, paling diminati oleh para kolektor koin standar ini, untuk 5 sen Malaysia biasanya paling dicari pertama itu tahun 1977.
kemudian dilanjut dengan tahun 1985 dan tahun 1971. Namun demikian, karena bentuknya kecil inilah, maka untuk tahun lain pun udah agak susah. Jarang sekali para pelapak di marketplace ataupun di grup jual beli Facebook itu mempunyai koin 5 sen Malaysia. Nah, karena apa? Karena bentuknya saking kecilnya, saking tipisnya, kadang terabaikan. Bahkan waktu masih dipergunakan untuk transaksi jual beli di Malaysia pun mungkin karena saking nominalnya kecil dan bentuknya kecil terabaikan. Semacam di Indonesia saja lah, koin-koin 25 rupiah, 50 rupiah yang aluminium itu 100 rupiah. Juga kita kan mengabaikan, cuma segini, padahal pada suatu saat dimana dibutuhkan itu ya bernilai semacam itu. Oke, jangan lupa jempolnya, like-nya, dan ya wajib subscribe lah kalau memang kepengen dapat info-info terbaru dari saya tentang perkoinan, karena episode-nya masih banyak banget. Ini membahas negara Malaysia aja tidak cukup 10 episode, masih berpuluh-puluh, karena nanti kita membahas juga koin-koin yang setelah ini. Masih 1 sen belum dibahas, yang tipe parlemen, kemudian yang 1 ringgit atau 1 dolar tipe parlemen pun belum saya bahas. Jadi masih banyak waktu, masih banyak episode yang harus diikuti. Ini kalau bos-bos semua kepengen membuka wawasan bersama dengan saya, kita share semua rumus-rumus yang ada, yang saya tahu dari link-link terpercaya. Tujuannya ya pertama berbagi ilmu. Siapa tahu ilmu ini hilang, kemudian nggak ada yang mengadopsi, akhirnya orang pada sembarangan menjual koin-koin standar yang tipe majority dibilangnya kadang koin rare, koin kayak dead, padahal koin dead untuk yang 5 sen ini jatuhnya di tahun 1977, 85, 71. Oke guys, bos-bos semua, juragan-juragan koin semua, untuk 5 sen kayaknya episode kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kapan-kapan kalau penting, kalau butuh lagi, kalau pas kita admin di sini punya koin-koin yang fix tahun 77, 85 dan 71, jelas kita share untuk berbagi pengetahuan bersama. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya biar nanti update kita terupdate terus oleh bos-bos semua, khususnya yang pencinta-pencinta koin dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ini udah banyak yang request dari negeri jiran untuk dibahas koin-koin mereka sendiri, karena di sana juga butuh semacam membuka wawasan secara terbuka. Banyak info-info, tapi masih terbatas orang-orang tertentu numismatika yang terkadang nggak di blow up untuk info-info yang semacam ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.